Oke, izin share buat Bapak Ibu. Nah, jadi eh, ini Bapak Ibu, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait kelebihan yang dimiliki oleh software Pambayun. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang pertama, software Pambayun itu mudah dioperasikan. Jadi ini ya, semisal nih Bapak Ibu udah pakai software, misal kayak gitu yang software lain selain Pambayun, Insya Allah nanti untuk pengoperasiannya ini mudah, gitu, hampir sama kayak itu. Karena tinggal ini aja penempatan fitur-fiturnya seperti itu. Jadi mudah dioperasikan dan nantinya kita dampingi ketika untuk pengoperasian software tersebut, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, Bapak Ibu, kelebihan software kita itu dilengkapi sistem pengamanan barang dan keuangan, Bapak Ibu. Jadi, pengamanannya seperti apa di barang? Jadi, ketika kita stoknya itu kurang dari yang mau dijual, ya nggak bisa dijual. Jadi ada notifnya, gitu. Jadi stok min ya kita kita nggak bisa dijual, kayak gitu. Itu salah satu sistem pengamanan di barang. Terus juga sistem keamanan di uang itu jadi ini Bapak Ibu contoh ketika kita penjualannya itu kita lupa untuk setting harga jual ya, harga jualnya itu di bawah harga beli. Nah, ketika kasir mentransaksikan penjualan itu nanti ada notifnya. Jadi eh, ketika eh, harga ini ya, harga jualnya di bawah harga beli nanti ada ini nggak bisa dijual dan ada notifnya rugi bos kayak gitu. Nah jadi eh, otomatis juga untuk penjualan kita, keuangan kita diamankan dengan itu. Nah itu yang kedua dilengkapi dengan sistem keamanan barang dan keuangan kayak gitu. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, untuk kelebihan software kita, yang pertama itu ini juga ya, fiturnya transaksi komplit. Jadi komplit Bapak Ibu. Jadi yang dasar itu kan transaksi jual beli, Insya Allah itu pastinya ada. Nah, terus juga ada pelaporan-pelaporan itu juga ada. Nanti kita tunjukkan ya di softwarenya seperti apa. Nah, itu nanti kita tunjukkan kayak gitu. Terus juga ada fitur untuk analisa juga. Terus juga ada pembukuan juga. Jadi pembukuan kas. Jadi Bapak Ibu itu yang terpenting itu disiplin dalam pentransaksian di software. Insya Allah semua akan di cover di software. Kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan fitur transaksinya komplit. Nah, terus yang keempat Bapak Ibu, ini ya, yang keempat itu pembagian hak akses. Jadi nanti itu juga di sini itu di software kita itu ada fitur hak aksesnya. Jadi semisal nih kasir ya, semisal kasir ya fiturnya itu cuman bisa untuk penjualan, terus pembelian kayak gitu. Tidak bisa untuk melihat laporan labanya berapa kayak gitu, kasir nggak akan bisa mengakses. Nah, beda lagi nanti kalau aksesnya itu owner bisa jadi bisa mengakses semua fitur kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu. Terus yang selanjutnya, kelebihan dari software kita itu setting harga jual itu bisa grosir, bisa ecer. Jadi kalau Bapak Ibu itu ini ya untuk tokonya atau minimarketnya itu melayani grosir dan ecer aman. Jadi kita bisa. Jadi bisa ini ya, bisa Bapak Ibu bisa ini kita bisa melayani ecer dan grosir. Terus kalau Bapak Ibu itu cuman eceran aja, ya bisa gitu. Jadi yang dipakai ya untuk setting harganya cuma eceran saja. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke ya, itu terus yang selanjutnya memudahkan order barang. Nah, jadi di software kita kalau Bapak Ibu yang pernah ikut kelasnya Bu Ana, pastinya ada rumus order ya di situ ya. Nah, ketika tahu rumus order, otomatis nanti pun juga ini Bapak Ibu ada fiturnya itu untuk order barang. Gitu. Jadi order itu kita itu sesuai dengan kebutuhan kita.
ya, biar ordernya itu nggak terlalu over dan ordernya itu juga nggak terlalu sedikit, kayak gitu. Biar ordernya itu pas, biar uang yang kita puter itu juga ini ya efektif, kayak gitu. Nah, terus ada fitur analisa data, ya, terus juga ada backup data juga, terus nanti juga ada buku panduan Bapak Ibu. Jadi nanti bentuknya soft file kayak gitu, buku panduannya, terus juga ada pelatihan dan pendampingannya. Gitu. Nanti pendampingannya saya jelaskan ini ya, setelah ini ya, apa fasilitas pendampingannya seperti apa, kayak gitu. Terus di ini ya Bapak Ibu ya, yang terakhir juga untuk kelebihannya, untuk software kita itu free source file atau master software. Yang dimaksudkan gimana Bapak Ibu? Jadi software kita itu beli satu kali ya untuk selamanya Bapak Ibu. Gitu. Jadi nggak harus ada biaya bulanannya. Beda lagi kalau maintenance ya Bapak Ibu ya, kalau ada kerusakan ya kita tetap bisa bantu ya. Cuman nanti tergantung kerusakan softwarenya. Ada biaya maintenance sendiri. Cuman untuk biaya bulanan itu nggak ada. Kayak gitu. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi software kita itu yang pertama itu offline basicnya itu offline. Jadi harus ada ini ya, harus ada komputer atau laptop yang dibuat server kayak gitu. Jadi ketika nanti ada jaringan internet atau nggak ada jaringan internet itu tetap bisa dipakai. Kayak gitu. Beda lagi kalau itu basicnya softwarenya online itu kan tergantungan sama internet. Kayak gitu. Kalau di tempat kita enggak. Dan software beli satu kali ya untuk selamanya Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi nggak harus ada biaya bulanan. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini pemanasan dulu di awal untuk kelebihan software kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita juga mau ke fasilitas yang ini ya, fasilitas ketika pembelian software kita, ya. Izin share screen lagi, Bapak Ibu. Nah, bentar-bentar, ini saya share. Nah, oke, udah muncul ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang fasilitas Bapak Ibu, ya, fasilitas pendampingan software di Pambayun. Yang pertama Bapak Ibu nanti dapat kurikulum pendampingan software Bapak Ibu. Jadi udah kita ini ya kita buatkan kurikulumnya. Jadi pembelajarannya itu enggak ini ada tahapannya kayak gitu. Nah, ini izin share juga. Kayak gini untuk contoh ini ya contoh untuk kurikulumnya. Bentar Bapak Ibu. Ini kurikulum. Nah, contoh kurikulumnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada hari pertama kita belajar tentang apa nih? Ya, biasanya untuk hari pertama itu kita belajar tentang pembelian. Seperti itu. Jadi pembelian kan ada banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi ada pembelian tunai, pembelian kredit, cara setting, kayak gitu. Ini back office lah, gitu ya, di bagian back office. Terus yang hari kedua kita juga bisa belajar terkait penjualan Bapak Ibu. Gitu. Penjualan tunai, penjualan kredit, seperti itu. Ya, ini udah bagian ini di depan ini, bukan back office lagi. Ini front office sudah kayak gitu. Nah, terus ketiga itu tentang laporan-laporan. Ya, keempat juga masih laporan-laporan. Terus kelima ini untuk analisa data. Kayak gitu. Jadi kita udah buat kurikulum ya supaya Bapak Ibu itu nangkep nih bisa mengoptimalkan software gitu. Nah, biasanya di ini ya, biasanya itu ini ya di copy langsung dikasih video tutorial kayak gitu. Tapi di tempat kita enggak. Jadi kita benar-benar kita dampingi ya via
online kayak gitu. Kalau di area Blitar itu bisa offline karena masih dekat ya. Kalau di luar Blitar kita bisa via online Bapak Ibu. Kayak gitu. Dan nanti pastinya didapat video rekaman. Biar nanti ketika ada lupa kayak gitu tetap bisa ini di play ulang untuk videonya. Nah, ini ya gambarannya nanti ada kurikulum softwarenya Bapak Ibu. Nah, oke, setelah itu di fasilitas pembinaan penggunaan software 5 kali pertemuan ya via online kayak gitu. Terus juga ada toleransi juga Bapak Ibu tambahan pendampingan 2 hari. Nah, maksudnya gimana Bapak Ibu? Jadi selama lima kali pertemuan ternyata kok Bapak Ibu itu masih ini ya belum paham, kayak gitu ya, belum paham. Nah, oke kita ada toleransi tambahan 2 hari, 2 kali pertemuan maksudnya, kayak gitu. Nah, dan 5 hari ini Bapak Ibu nggak ini ya, nggak berturut-turut. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu enggak. Cuman kita pendampingan 1 hari langsung kita kasih PR buat teman-teman buat Bapak Ibu itu praktek kayak gitu. Nah, setelah praktek baru nanti lanjut pertemuan kedua gitu. Jadi biar ini ya kita pengennya itu Bapak Ibu itu setelah kita kasih pembinaan materi ya Bapak Ibu langsung praktek. Itu nggak cuma materi aja kayak gitu. Oke, gitu ya. Terus yang keempat, ini ada manual book. Kita kasihkan manual book, kayak gitu. Terus ada video tutorial atau rekaman ketika kita pendampingan, ya, biar Bapak Ibu ketika lupa bisa ini apa dibuka-buka lagi untuk videonya. Seperti itu. Terus yang keenam, Bapak Ibu, database barang dikopikan dari toko Pambayun. Ya, selebihnya diinput klien sendiri kalau ada barang yang belum di database. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ini ya belum punya data barang di softwarenya, tenang aja bisa dikopikan dari toko kita. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak harus nginput baru. Beneran Bapak Ibu itu lama banget tuh. Bisa 1 bulanan itu untuk Bapak Ibu itu memulai untuk input data barang baru. Tapi kita bisa kopikan Bapak Ibu dari toko kita. Gitu. Kita sudah toko kita itu kita punya toko sembako kita ada, terus apotek kita ada, toko bangunan insya Allah kita ada data barangnya, apotek, toko bangunan ada, terus insya Allah itu sih. Jadi sembako, apotek, toko bangunan itu insya Allah kita ada. Nah gitu. Jadi kita kopikan. Nah selebihnya kalau belum ada di ini ya, kan setiap setiap toko itu kan kadang barangnya berbeda ya Bapak Ibu ya, barangnya berbeda ya. Tapi nggak apa dikopikan. Nanti kalau belum ada ya dibuat sendiri gitu. Jadi meminimalis nggak semuanya harus dibuat baru nggak gitu, nggak gitu. Jadi bisa lebih cepat gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terus jenis ini sorry ini gini, ini yang 7. Nah jenis software bukan subscribe, jadi bayar sekali untuk selamanya. Itu tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi bukan subscribe ya per bulan harus bayar itu enggak. Tapi beli satu untuk selamanya. Kayak gitu. Dan yang terakhir kita bisa free konsul via WA 6 bulan setelah pendampingan 5 hari ini selesai Bapak Ibu. Kayak gitu. Terus kebanyakan ditanyakan, Pak, kalau ini setelah 6 bulan kalau ada trouble gimana? Nah, itu biasanya yang ditanyakan seperti itu Bapak Ibu. Tenang aja Bapak Ibu, tetap kita ini ya, kita tetap layani ketika ada trouble, ketika ada error softwarenya kayak gitu, tetap kita bisa tetap bisa ini kita bantu kayak gitu. Cuman nanti ada ini ya Bapak Ibu ya, ketika ada trouble atau ada ini, jadi Bapak Ibu ada biaya maintenance sendiri di luar di luar harga awal ini, kayak gitu. Ya, jadi
Itu Bapak Ibu untuk fasilitas software yang ada di Pambayun. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti ada sesi ketika Bapak Ibu ada yang belum paham ya. Ini kita lanjut dulu ke menu-menunya, fitur-fiturnya. Kayak gitu. Oke ya, untuk pemanasannya udah. Jadi kelebihannya itu tadi Bapak Ibu, terus fasilitasnya seperti ini. Oke, kita lanjut sekarang ke softwarenya. Nah, oke, nih Bapak Ibu, jadi ketika kita nanti pembelajaran atau pembinaan softwarenya, kita acuannya itu adalah kurikulum pendampingan. Nah, kurikulum pendampingannya seperti ini. Nah, jadi di sini itu ada manajemen user ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat membuat ID baru sesuai dengan hak akses. Jadi kita buatkan ID baru sesuai dengan hak akses kayak gitu. Nah, kalau di softwarenya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya softwarenya seperti ini. Jadi backgroundnya ini bisa diganti sesuai dengan kesukaan Bapak Ibu. Karena Patriamat ini adalah toko kita yang ada sayuran dan buahnya, kita ganti dengan foto sayuran-sayuran kayak gitu. Dan ini sebenarnya bisa diganti sesuai dengan selera Bapak Ibu. Oke, setelah itu kita masuk ya, kita masuk. Nah, username ini sesuai dengan hak akses tadi. Jadi setiap tim dikasih username sendiri-sendiri. Nah, oke masuk gini. Dan untuk cara ini ya, untuk tadi manajemen user itu di sini di manajemen user. Nah, jadi fitur ini itu ini ya untuk membuat username baru. Jadi untuk membuat username baru ini, jika mau ada karyawan baru kayak gitu, itu kita bisa buatkan username-nya sendiri-sendiri dan sesuai dengan hak akses. Nah, ini berarti beberapa karyawan kita nih, kayak gitu. Nah, semisal Jojo. Nah, terus di sini Bapak Ibu, ini yang membedakan hak aksesnya itu di sini Bapak Ibu, di level. Kayak gitu. Jadi kalau pembelian ini ya, kalau dia itu admin ya pembelian, jadi fitur-fiturnya di sini itu ya cuman fitur untuk input pembelian. Seperti itu. Dan penjualan juga sama, kalau ini itu dibuat levelnya penjualan, ini ya untuk kasir ya kalau penjualan ya. Jadi fiturnya itu ya untuk kita batasi untuk hanya transaksi penjualan. Kayak gitu. Kalau biasanya kalau kepala toko itu kita bagian levelnya itu administrasi. Kayak gitu. Jadi hampir sama dengan owner. Kalau ini owner ya, ini bisa mengakses semua. Kalau levelnya admin itu hampir sama dengan owner, tapi ada fitur yang nggak bisa dibuka selain owner kayak gitu. Ya biasanya administrasi ini kita pakai untuk kepala toko kayak gitu Bapak Ibu. Oke ya, ini terus juga ada pembelian tunai, pembelian kredit, kita juga ada Bapak Ibu. Jadi kurang lebih ini pembeliannya ini transaksi pembelian, jadi bisa pembelian tunai sama pembelian kredit. Nah, untuk lebih jelasnya, detailnya ini nanti ini ya kita jelaskan saat pendampingan Bapak Ibu. Jadi kalau demo itu ya sekilas saja fiturnya seperti apa, kayak gitu ya. Oke, kita ke transaksi pembelian. Jadi untuk pembelian itu bisa pembelian tunai, bisa pembelian kredit. Dan untuk pembelian Bapak Ibu, ya pembelian ini untuk input pembelian itu per nota. Jadi nggak satu-satu sesuai dengan nota itu. Jadi kenapa di sini ada nomor faktur? Nah, jadi nomor faktur diisi sesuai dengan nomor faktur, terus supplier diisi sesuai dengan suppliernya, terus di kolom barang ini ya barangnya yang mau diinput.
kayak gitu yang mau diinput. Nah, terus juga di sini Bapak Ibu di barang ini pencarian bisa pencarian nama itu F3 kayak gini, atau kalau barangnya itu berbarcode langsung aja di-scan gitu. Jadi untuk barang ini bisa scan, bisa pencarian nama kayak gitu. Ini kita sampel aja barangnya apa, semisal santri. Nah, ini terus ini ada satuan gitu ya. Terus quality beli ini adalah jumlah yang dibeli sesuai dengan nota. Semisal satuannya karton, di sini belinya 2 karton, oke, 2. Terus harga pokok ini harga beli. Jadi harga kulaannya dapat berapa. Terus di sini ada kolom diskon. Jadi di kolom diskon ini Bapak Ibu biasanya kan satu barang ini ada diskon berapa persen, nah gitu lah. Ini bisa. Gitu. Kalau nggak ada ya dikosongi aja. Nah, terus di sini ada kolom quality bonus. Quality bonus ini fungsinya buat apa? Contoh Bapak Ibu, ketika kita beli santri ya 2 karton dapat bonusnya sama santri juga itu 1 karton, otomatis ini bisa quality belinya ditambah 1 bonusnya. Nah, jadi otomatis nanti stoknya juga bertambahnya itu ya 3 kayak gitu. Tapi kita harganya 36. Jadi otomatis harga belinya juga semakin murah. Dan itu sudah terhitung sendiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak harus ngitung manual. Ya. Ini kalau ada quality bonusnya. Kalau nggak ada, oke kita kosongin. Ya, kita enter sampai ke kolom bawah. Setelah itu kalau ada barang lagi, ya langsung aja di-scan atau di pencarian barang. Contoh ini. Ya. Misal belinya 2 karton. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, terus Bapak Ibu, di sini pun juga ada diskon juga. Di bawah ini ada diskon. Nah, kalau di atas ini itu diskon per barang, ya. Kalau di sini itu diskonnya per nota. Gitu bedanya. Ya kan biasanya kan gitu ya, kalau di kita pembelian itu ada diskon per barang, ada diskon semua nota per nota. Kayak gitu. Nah, ini ada diskon persentase, juga ada diskon rupiah, Bapak Ibu. Jadi tinggal dipilih sesuai dengan yang di nota itu tadi. Nah, contoh ketika kita ada dalam satu nota ini, ada 2 barang ini, ada diskon 10.000. Nah, otomatis 10.000 akan dibagi ke 2 barang ini. Jadi, Santri Cup ini 36. Jadi karena ini diskonnya 10.000, jadi 10.000 ini dibagi 2 ini, jadi 5.000 nih diskonnya, dapat diskon 5.000. Kayak gitu. Nah, kalau barangnya di sini itu ada 10, ya 10 ini dibagi 10 barang tersebut. Gitu. Nah, itu per nota. Nah, jadi dan itu otomatis Bapak Ibu harga dapatnya kita, harga kulaan, harga belinya otomatis sudah menghitung sendiri. Kayak gitu. Itu enaknya gitu. Jadi kita nggak harus ngitung manual. Kayak gitu. Terus di sini juga ada PPN, Bapak Ibu, ya. Kita PPN-nya tinggal dicentang aja, otomatis nanti PPN-nya ini 11%. Karena emang sekarang itu masih 11% ya untuk PPN-nya ya. Cuman nanti di sini juga ada fitur, masih ada fitur lagi, Bapak Ibu. Fitur lagi. Nah, jadi eh, software kita itu bisa dipakai beberapa jendela, Bapak Ibu. Jadi nggak hanya satu ini dipakai ini, yang lain bisa juga. Jadi bisa multitasking, kayak gitu. Ini di sini juga ada ini ya sebenarnya. Oh, yang terbaru itu ada Bapak Ibu. Ada di sini sebenarnya ada setting PPN gitu. Jadi sorry, kita bisa ini,
kita bisa setting PPN-nya. Jadi kalau kebijakannya ganti, ya kita tinggal setting aja PPN-nya. Kayak gitu. Nah, gitu. Nah, terus di sini juga ada materai. Ya, materai ini Bapak Ibu berfungsi jika kalau ada ongkos kirim, terus kalau ada ini apa jasa angkut, kayak gitu. Dan otomatis nanti akan dibebankan di semua barang yang ada di nota ini, gitu. Jadi kita nginputnya juga lebih mudah. Jadi kita nggak harus ngitung inputnya manual, kayak gitu. Oke ya, itu untuk pembeliannya. Jadi terus eh, kalau nggak ada dikosongin. Terus kalau bedanya pembelian kredit sama pembelian tunai itu di sini Bapak Ibu, di kolom bayar. Jadi kalau kita pembeliannya itu pembelian tunai, ya kita bayar lunas nih, kayak gitu. Ya kalau ini pembeliannya kredit, ya dikosongin aja kolom bayar. Sorry, ke simpen ya ini tadi ya. Jadi kalau apa pembeliannya kredit, ya kolom bayarnya ini dikosongin, gitu. Tapi jangan lupa jatuh temponya dikasih. Jadi nanti ada fitur ini ya laporan hutang. Jadi kita bisa tahu nih hutang mana yang harus dibayar yang sudah jatuh tempo, kayak gitu. Nah, gitu Bapak Ibu. Semisal nih kalau kita bayarnya nyicil ya, tinggal kita ini aja kita di kolom bayarnya ini ditulis sesuai dengan yang kita cicil, kayak gitu. Nah, oke ya, Bapak Ibu dari apa? Dari input pembelian seperti itu. Oke, mungkin dari sini Bapak Ibu dari pembelian ya dari pembelian ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita nanti lanjut ke setting harga jual. Oke, aman Bapak Ibu. Pak Arsal aman ya. Ini nih saya ini ya saya baca ini ya sambil baca komen ya Bapak Ibu ya. Maaf terlambat masuk. Oke, item sayur mayur Pak. Item sayur mayur kita ada, gitu, kita ada. Cuman ini terkendala ini Bapak Ibu, kalau sayur mayur itu, kalau sayur mayur itu kan nggak ada ID-nya. Terus setiap daerah penamaan sayurnya itu beda-beda. Contoh bunga kol, kalau di tempat kalau di bahasa Indonesia bunga kol kayak gitu ya. Kalau di Blitar namanya bungkul, nah, kayak gitu. Cuman kita ada, Bapak Ibu, Bu, kita ada. Jadi kita bisa kopikan juga nantinya. Kalau ini ya, kalau sayurnya. Contoh ini juga sayur juga ada ini Bapak Ibu. Contoh ini sawi. Nah ini ada sawi sayur, sawi daging itu ada. Kita bisa kopikan juga. Kalau tokonya toko sayuran, kayak gitu. Oke, itu ya untuk ini untuk Ibu tadi, untuk Bu Dwi Yuliani ya itu tadi ya Bu. Bisa Bu, nanti kita item sayur ada itu. Bener Bang, stres tuh edit penginputannya. Ya, emang kalau input itu lebih ini ya, Pak Arsyal ya, lebih effort butuh ketelitian kayak gitu ya, butuh ketelitian, butuh fokus kayak gitu. Berbeda kalau yang ini bagian penjualan kayak gitu ya. Kalau udah barangnya udah ke input, udah ke setting ya bagian kasir ya tinggal ini aja, tinggal jual aja kayak gitu. Oke, bener Pak, input data itu sesuatu betul. Wah, 1 bulan Bu, kita Bu pernah itu, aduh. Bu Denny Farida pakai software apa itu Pak Jojo? Ini software kita itu Siminfo.
sebenarnya ini software ini itu kita ada developer sendiri ya, Bapak Ibu ya. Jadi dan ini ya kalau dibeli area Karisidenan udah Karisidenan Kediri ya, itu sudah banyak yang pakai dan kita punya programmernya sendiri kayak gitu. Pakai barcode bisa nggak? Bisa, Ibu ini ya, Ibu Rohi Hatul Jannah bisa Bu. Kalau pakai apa barcode. Jadi ketika ini Bu, ketika ini gitu ya, langsung aja di kolomnya ditaruh ke barang, terus maaf ya Ibu, kita nggak ada scan kalau pas ini. Jadi langsung di scan aja Ibu, di scan gitu. Bentar, itu kayaknya ini nggak ada sih, nggak ada barcode ya, nggak ada barcode. Jadi sebenarnya bisa kalau gini itu langsung aja di scan, Ibu, kayak gitu langsung aja di scan, gitu itu bisa. Pencarian nama juga bisa, kayak gitu. Oke ya, itu Ibu terus saya belum bisa miscover X dari kendala nggak? Sebenarnya kalau Excel itu sebenarnya untuk ini Ibu, untuk analisa sebenarnya, gitu. Kalau Ibu belum bisa Excel, sebenarnya untuk pengoperasian ini nggak ada kendala Ibu. Cuman untuk ini analisa data, gitu. Analisa sebenarnya kalau barang terlaris itu sudah ada di sini, cuman kita pengen lebih analisanya itu butuh Excel, kayak gitu. Tapi untuk transaksionalnya kalau belum pakai Excel nggak masalah, Ibu, kayak gitu. Oke, kalau sayur mayur bisa disambungkan ke timbangan digital, Mas. Kadang beli ecer, misal buncis 2.000 aja. Oh, ini Ibu, kalau disambungkan ke timbangan belum bisa, Ibu. Cuman biasanya kita itu kalau beli 2.000 itu, timbangannya itu kita setel harga harganya itu ya, Bu ya, harganya buncis itu gitu, terus ditimbang gitu, terus baru dimasukkannya di sini itu, misal buncis gitu ya ikut ikut beratnya timbangan berapa gram itu Bu, gitu. Jadi belum bisa untuk disambungkan connect langsung timbangan itu belum bisa, gitu. Jadi biasanya kita kalau sayur, kalau yang tokonya ada sayur buahnya itu di depan kasir itu ada timbangan sendiri Ibu, gitu. Timbangannya lebih dari satu pokoknya. Ya, untuk khusus untuk yang dekat kasir sama timbangan saat itu untuk tempat nimbang di apa di rak-rak kayak gitu Ibu. Untuk itu ya Ibu. Pak, tadi saya telat masuk Zoom, izin bertanya, kalau orangnya gaptek perlu waktu buat belajar ginian, apakah nanti dalam pelaksananya kita bertanya akan dilayani tanpa masa yang dibatasi? Bapak Ibu, nanti itu ya kita pertemuannya sebenarnya ada ini, ada 5 kali pertemuan Bapak Ibu. Ya, ini bisa dimaksimalkan 5 kali pertemuannya untuk sharing-sharingnya untuk ini ya untuk Zoom-nya ya. Terus nanti juga ada toleransinya tambahan 2 hari. Nah, ketika itu kita bisa free consult via WA 6 bulan, Bapak. Gitu. Jadi tetap kita dampingi tapi via WA kayak gitu. Tapi kalau kita Zoom itu kita kasih waktunya ini 7 hari. Yang ini dimanfaatkan aja untuk 7 hari itu untuk benar-benar memahami software itu. Gitu. Cuman kalau ada kendala tetap kita dampingi Bapak Ibu. Kayak gitu. Oke ya. Saya baca komen-komen ya Bapak Ibu ya. Solusi paling efektif untuk update input desktop yang setiap hari pasti berubah. Wah Bu, kalau yang efektifnya itu ya harus ada disiplin ini Bu, gitu. Disiplin apa transaksi Bu. Dimanapun tetap walaupun berubah-ubah kan ini ya. Apalagi kalau di tempat kita sayuran setiap pagi itu kan ini kita belanja. Ya kita input tetepan Bu, gitu.
Makanya nanti di strukturnya itu dikasih bagian admin gitu. Maksudnya admin itu nggak hanya pekerjaan yang admin aja. Nanti kalau sudah admin selesai ya di pekerjaan selanjutnya. Cuman ada yang fokus saat barang datang, itu ada yang bagian input pembelian. Kayak gitu untuk input barang. Gitu. Pak, kalau menuliskan faktur itu selalu ya setiap ada faktur baru itu oke Pak Yulian, nomor faktur itu fungsinya untuk nomor faktur, fungsinya untuk nomor faktur ini sebenarnya korelasinya untuk retur, Bapak. Terus untuk tagihan juga, Bapak. Kayak gitu. Ya. Contoh nih, kita itu ada barang konsinyasi. Gitu kan ya, konsinyasi berarti atau barang kita tempo lah. Gitu. Nah, kita bisa nulis nomor fakturnya. Dan ini ya Bapak Ibu ya, nomor faktur kan kadang-kadang itu oke kalau itu suppliernya resmi, pastinya ada nomor fakturnya ya. Cuman kalau ini ya UMKM gitu kan ya notanya itu nota kertas kayak gitu. Jadi tetap bisa kita buat kalau kalau yang apa kertas kayak gitu kita kesepakatan nomor faktur itu ditulis ini ditulis suppliernya siapa. Semisal suppliernya namanya Jojo. Jadi di sini Jojo terus ditulis juga tanggal datangnya gitu. Gitu, Pak. Itu bisa. Jadi kalau nggak ada notanya, nggak ada nomor fakturnya, kita bisa buat sendiri. Kayak gitu. Dan apa korelasinya? Nyambungnya untuk nomor faktur. Ya nyambungnya nanti ketika kita itu bayar hutang, ya bayar hutang, pembayaran hutang. Contoh ini ya, pembayaran hutang. Nah, bisa per nota, bisa semua nota. Jadi kalau per nota ini membutuhkan nomor faktur. Jadi bisa dicari yang nomor faktur yang mana nih yang mau dibayar. Kayak gitu. Terus selain pembayaran hutang juga nomor faktur itu di ini ya korelasinya untuk retur juga untuk retur pembelian kita memasukkan nomor faktur. Kita pilih. Ketika ini, ketika udah ya nomor fakturnya ini, ketika kita pilih, otomatis yang muncul ya nomor sesuai barang yang sesuai nomor faktur itu, Pak. Gitu. Jadi apa fungsinya nomor faktur itu sebenarnya banyak ya. Jadi korelasinya banyak kayak gitu. Jadi untuk pembayaran kayak gitu. Cuman biasanya nomor faktur itu kalau UMKM itu kan notanya nota kertas ya. Kita ngakalinnya itu tadi nama suppliernya siapa, terus tanggal datangnya. Kayak gitu. Oke. Itu ada kita ini ya. Adakah trailnya atau gratisan dulu baru uji coba dulu? Oh, iya Pak Arsal kita belum ada trail ininya, trailnya kayak gitu. Bisanya kita ya ini kita demo kayak gitu, Pak Arsyal. Ada trail kelas ya, cobalah nanti. Soalnya ini Bapak Ibu, kita kan lebih ini ya, software kita itu basicnya offline kayak gitu. Jadi kalau dikasih trial kayak gitu, ini cobalah nanti kita diskusikan sama manajemen Bapak Ibu. Kita tampung ya sarannya ya, Pak Arsal ya. Ini tadi katanya input barcode nggak bisa, Mas. Kalau scan-nya error gimana? Katanya tadi input barcode nggak bisa, Mas. Bisa, Bapak Ibu. Bisa, bisa. Jadi eh, bisa ini ya, bisa barcode sama bisa pencarian gitu. Jadi kalau nggak bisa di barcode, barcode-nya rusak ya kita pencarian namanya. Kayak gini, semisal Aqua.
kayak gitu. Bisa. Kalau barcode ya tinggal ini di-scan aja, kayak gitu. Bisa untuk barcode, untuk penamaan nama, untuk pencarian nama bisa. Software ini bisa dibuka di dua PC, Pak. Misal saya update data di rumah, dipakai karyawan juga di toko untuk kasir. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti ketika pembelian software ya itu bisa diinstal di beberapa komputer di toko tersebut dan bayarnya cuma satu kali. Gitu. Contoh nih Pak Arsal di toko Pak Arsal itu ada komputernya itu ada 3. Ya belinya cuma satu kali aja Pak. Gitu. Ya, satu kali aja. Jadi tapi ada juga software lain ya, software lain itu biasanya ketika install di komputer satunya lagi harus bayar lagi. Kalau di tempat kita enggak. Pokoknya tokonya itu sama, ya, toko database-nya sama, data barangnya sama, ya belinya cuma satu kali. Itu ini dari apa software kita gitu. Jadi semisal kalau apa itu satu toko ada 3 komputer ya bayarnya tetap satu. Kayak gitu. Terus karena itu tadi kalau ketika ngerjakannya itu di rumah kayak gitu kita pakai aplikasi pihak ketiga Bapak Ibu. Gitu. Contoh saya ketika menjadi supervisor saya pengen lihat nih komputernya yang ada di cabang sana. Nah, kayak gitu saya pakai aplikasi ini Bapak Ibu. Pakai aplikasi namanya Anides ini. Aplikasi pihak ketiga. Nah, ini toko-toko yang ini toko yang Patriamat semisal kayak gitu ya. Saya tetap bisa nge-remote dari sini. Gitu. Itu kalau kita pengen ini ya ngerjain itu di rumah kayak gitu. Itu bisa. Kayak gitu Bapak Ibu. Oke ya. Oke, siap Pak Yulian, kita tampung untuk saran-sarannya Bapak Ibu. Oke ya, kita lanjut dulu ya untuk pembelian seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut lagi sambil monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, gitu ya, sambil nanti kita bacakan. Oke, kita lanjut untuk yang trial ini trial untuk tadi input sudah ya seperti itu ya untuk input pembeliannya. Eh, terus juga sekarang untuk setting harga jual. Setting harga jual. Nah, sebenarnya di sini itu ada ini nih. Oh, ini software yang ini sih. Coba kita buka yang satunya ya, software yang satunya. Berapa? Kita ambil software yang ini deh. Oke, izin share lagi ya, Bapak Ibu ya. Bentar, aku share. Nah, ini kita ke sekarang setting harga. Tadi kan di transaksi pembelian. Nanti detailnya fitur-fiturnya kita ini ya kita bahas saat pendampingan kayak gitu. Ini sekilas-sekilas saja. Nah, di sini itu ada cek harga. Nah, kan biasanya setelah input pembelian di sini ada cek harga. Nah, di cek harga ini Bapak Ibu fungsinya buat apa? Fungsinya membantu kita untuk yang barangnya yang harga belinya itu naik, harga belinya itu turun, atau harga belinya itu baru. Nah, di sini akan muncul. Ketika kita query, nanti otomatis akan muncul yang harga belinya berubah. Jadi, ketika kita lupa ini ya, ketika kita nginput mana nih yang tadi yang naik, ya, gitu ya, mana nih yang turun, mana nih yang baru, kayak gitu ya. Fitur ini tuh membantu kita
ketika kalau ada perubahan harga beli di sini itu akan muncul kayak gitu. Kalau di query nggak muncul berarti nggak ada ini ya, nggak ada barang yang harga belinya ganti kayak gitu. Nah, terus kalau ini muncul biasanya tinggal klik aja namanya kayak gini. Jadi di sini itu ada harga awal itu harga sebelumnya, terus di sini itu ada harga akhir setelah diinput. Nah, barulah kita bisa setting harga. Nah, untuk setting harga, Bapak Ibu, kita ada ini ya, ada 3 tabel. Ada harga umum. Harga umum ini untuk harga eceran, ya. Harga customer ini untuk harga grosir, ya. Terus harga cabang ini kalau ada cabang, kayak gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi, software kita itu sudah bisa untuk ini ya toko grosir atau toko ecer ya karena setting harganya itu sudah seperti ini gitu dan di sini satuannya itu bertingkat Bapak Ibu ya semisal satuan satuan ininya biji satuan satunya semisal karton atau losen itu bisa juga dan kita settingnya juga bisa di sini gitu. Jadi harga bijian, harga ecer berapa, harga grosir berapa, terus satuannya itu losen ya, levelnya losen, harga ecernya berapa, harga grosirnya berapa. Jadi berjenjang, gitu Bapak Ibu. Jadi ini bisa buat Bapak Ibu yang ini ya melayani ecer dan grosir kayak gitu. Kalau Bapak Ibu cuman eceran aja kayak gitu ya, ya bisa yang digunakan untuk yang kolom ini aja, kayak gitu. Nah, oke, ini fiturnya itu. Terus untuk lah ini cek harga ini muncul ketika setelah kita input kalau harga belinya berubah. Kalau kita mau setting setting harganya itu ini ya fleksibel gitu ya, nggak harus nginput dulu ya, bisa. Ini di setting harga jual. Semisal di sini mineral. Sorry, sorry. Nah, jadi ini belum ada harga ininya. Coba kita ke ini sedap. Nah, ini udah sedap. Nah, jadi bisa bertingkat kayak gini Bapak Ibu. Nah, jadi ada satuan pieces, satuan dos, gitu. Ya ini tergantung ininya sesuai dengan kebijakan tokonya. Terus di sini harga umum, harga ecer, harga grosir, ya. Ya, tapi ini disamakan ini harganya. Seharusnya nggak sama nih harusnya lebih murah ini juga gitu. Ya, jadi untuk setting harganya seperti itu. Dan di sini itu ada harga net Bapak Ibu. Nah, harga net ini harga rata-rata pembelian awal sama pembelian terakhir gitu. Jadi kan biasanya Bapak Ibu contoh nih beli sedap testi pas dulunya itu harganya 4.000 gitu ya. Terus beli lagi harganya naik jadi 4,5. Nah, itu nanti ada harga net, harga rata-rata pembelian awal sama pembelian akhir di situ. Jadi sebenarnya setting harga jualnya itu kita acuannya sebenarnya harga net gitu. Gitu. Biar udah ke cover harga yang kita dapat yang murah sama harga yang kita yang mahal gitu. Ya, itu Pak, ini harga net. Dan software kita perhitungan labanya berdasarkan harga net, bukan harga beli terakhir. Gitu. Jadi setting harganya Bapak Ibu nanti bisa acuannya itu harga net. Gitu. Nah, ini untuk setting harga jual kayak gitu dan nanti ada retur kayak gitu ya. Nanti detailnya retur pas saat pembinaan bayar hutang
juga sama pembayaran hutang. Ini kalau pembayaran hutang tampilannya seperti ini. Pembayaran hutang itu ada dua, bisa dipilih per nota atau semua nota, gitu. Kalau per nota itu ya itu tadi apa fungsinya nomor faktur itu ya itu tadi per nota. Kita mau bayar yang nota yang mana, kayak gitu. Kalau per nota. Kalau semua nota, yo semisal nih supplier A kita ada banyak 5 nota nih, kita dikasih jatuh temponya 5 nota ini udah apa dikasih tempo. Ya kalau kita mau bayar semua ya semua nota. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu. Itu untuk di bagian pembelian ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sekarang ke penjualan itu tampilannya seperti ini, transaksi. Nah, nih kayak gini. Nah, ini ada kasa 1, terus ada kasa 2, ada kasa 3, kasa 4, kasa 5. Nah, jadi tujuannya kasa ini apa, Pak, Bu? Jadi ketika ada antrian, ya kita tetap bisa, gitu. Contoh kita pakai yang ini aja deh. Ini. Nah, di sini juga nah, ini kasa ya. Nah, jadi di sini itu semisal nih kita customer ini beli sawi. Sawinya berapa gram? 20 gram semisal. 1 kilo. Ini semisal kayak gini. Nah, terus ini ternyata si customer ini masih keliling. Nah, terus kita mending ini bisa. Jadi ALT 2 sampai 5. Kayak gitu. Jadi bisa mending transaksi. Terus ya ini jadi nggak harus nunggu eh, penjualan itu selesai kayak gitu, Pak. Gitu. Jadi kita bisa mending. Jadi ketika ini tetap kita bisa ngasir lagi. Gitu. Nah, orangnya masih keliling gitu ya, masih belanja gitu. Padahal antrian itu udah banyak ya, kita kasir tetap bisa ngasiri kayak gitu. Nah, terus untuk kembali lagi ya ALT 1 masih ada. Nah, gitu. Jadi bisa untuk mending Bapak Ibu. Jadi nggak harus satu ini ya, nggak harus satu selesai kayak gitu, nggak. Jadi bisa untuk multi ya, biar multitasking kayak gitu. Kayak gitu. Untuk penjualan seperti ini. Terus di sini juga ada fitur ulang ya. Fitur ulang ini untuk ulang penjualan. Jadi semisal nih orangnya itu minta nota lagi atau notanya hilang ya kita bisa cetak ulang kayak gitu. Itu tanpa mempengaruhi di stok kayak gitu. Nah, terus bayar hutang juga bisa di sini. Jadi nggak harus pindah-pindah ke ini ya, nggak harus ke fitur lain di sini sudah bisa. Operasional pun tinggal klik operasional, pos pembukuannya apa, biaya operasional, uraiannya buat apa, terus jumlahnya berapa. Kayak gitu. Nah, itu Bapak Ibu untuk penjualan seperti ini. Jadi bisa mending dan kalau nggak jadi gimana? Nggak jadi ya tinggal ini disilang aja. Kayak gitu. Ya, itu. Nah, oke itu penjualan. Terus red ini penjualan customer itu juga ini kalau penjualan penjualan kan ada penjualan tunai atau penjualan kredit. Kalau penjualan tunai ya tadi yang di transaksi kasir ini jadi ini hanya untuk penjualan tunai aja gitu. Kalau kalau ada penjualan kredit ya berarti ditransaksi di penjualan customer kayak gitu. Ya, jadi harus dikasih nama ini. Jadi bisa ini ya, semisal ini Jojo.
Belinya Aqua, semisal. Oke lah, ini kalau Jojo ini ternyata ngutang gitu ya, ya ini dikosongi. Kalau semisal Jojo itu bawa uangnya cuma 2.000, ya ditulis 2.000. Otomatis masih ada piutang 3.000 nih atas nama Jojo. Gitu. Jadi bisa untuk pembelian tunai, bisa pembelian kredit. Kayak gitu. Nah, oke, itu untuk di bagian penjualan. Jadi sebenarnya lengkap sih. Kalau itu penjualan penjualan nanti detailnya ini nanti kita saat pembinaan, kayak gitu, saat pembinaan. Retur penjualan. Jadi kalau orang nggak jadi beli kayak gitu ya, itu diretur. Itu caranya gimana? Itu ada kayak gitu. Ini lebih detailnya nanti sebenarnya di ini pembinaan. Terus untuk laporan-laporan, nah ada nih biasanya yang tanyakan laporan-laporan ya untuk stok opnam gimana, kan gitu ya. Kalau untuk stok opnam kita ada di utility penyesuaian stok, ini bisa stok opnam, contoh Aqua, Aqua, oh sorry ini pakai ini aja deh, pakai yang ini. Nih, jadi ini penyesuaian stok, semisal mineral. Ini, nah, stok komputer itu 35 biji, 35 botol. Nah, ternyata fisiknya 30 gitu ya. Bener-bener kita udah ini ya, kita udah stok ya. Ternyata 30 ya 30. Otomatis nanti ada hilang 5 gitu. Ini fitur untuk stok opnam. Terus barulah disimpan. Nah, ini untuk stok opnam. Nah, dan untuk di sini juga ada laporannya. Di sini itu ada laporan penyesuaian stok. Jadi kita bisa tahu nih ya kalau semisal kita pengennya lihatnya 1 bulan gitu ya, ya kita tinggal tarik nih dari bulan berapa sampai bulan berapa kayak itu baru di query. Nanti akan muncul. Oh, barang hilangnya itu le mineral jumlahnya 5, kerugiannya 9.000 ini gitu. Jadi lost stocknya itu kita bisa tahu dalam 1 bulan itu. Tapi catatannya juga harus ini ya harus disiplin untuk stok opnam. Nah, gitu. Fiturnya di situ. Jadi kita tahu nih kerugian kita lost stoknya itu berapa ya langsung aja di sini. Gitu. Kita review kayak gini. Nah, oke ya Bapak Ibu itu untuk stok opnam di fitur itu. Terus di sini juga ada laporan pembelian ya, laporan pembelian, rekap pembelian. Jadi kita pengen tahu yang sudah ke input di software itu yang mana ya bisa di laporan pembelian kayak gitu. Nah, gitu. Ini laporannya. Terus yang lebih ini ya yang memudahkan kita sebenarnya itu adalah laporan kebutuhan order. Nah, fitur ini itu kita gunakan saat order barang gitu. Jadi ketika kita order barang di sini, benar. Ini laporan kebutuhan order. Jadi kita bisa tahu nih, bentar, 05, kita bisa tahu barang mana yang harusnya kita order. Agar apa? Agar ini, Bapak Ibu, apa itu order kita itu ini nggak terlalu banyak, ya nggak terlalu sedikit. Coba ya ini di 2002 04 01.
Nah, kayak gini. Jadi akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika kita query, oh, Indomie bawang. Nah, stok kita itu 44. Padahal penjualan kita itu 75. Jadi kita kurangnya ordernya harusnya 30. Tambah order kita 30 gitu. Nah, kaldu ayam kayak gitu. Kita penjualan 31, ternyata stoknya sekarang 0. Berarti sekarang kita ordernya harusnya 31 gitu. Nah, jadi yang muncul di sini itu yang stoknya itu yang nipis teman-teman. Yang stoknya itu masih banyak Bapak Ibu, ya nggak akan muncul di sini. Gitu. Jadi kita memudahkan kita ketika kita order barang. Jadi order barang itu nggak terlalu banyak, ya nggak terlalu sedikit. Kayak gitu di fitur ini itu seperti itu. Gitu. Ya ini sangat memudahkan kita ketika order barang. Jadi order barang itu by data ya Bapak Ibu ya, nggak cuman kira-kira, oh ini habis ini beli banyak segini, kayak gitu gitu enggak. Jadi kita ordernya itu sudah by data, kayak gitu. Nah ini untuk laporan kebutuhan order seperti itu. Terus ini juga, nah yang dibutuhkan ini ya laporan penjualan itu tahu penjualan hari ini itu yang laku penjualan hari ini ada ini laporan penjualan. Benar. Nah, yang lihat penjualan tanggal berapa sampai tanggal berapa kayak gitu, ini juga bisa. Gitu. Nah, ini bisa untuk melihat apa penjualan kayak gitu. Terus sebenarnya yang paling penting itu ini sebenarnya laporan rekap kasir. Jadi kasir harus setor berapa itu ada di sini. Ini ya. Nah, ini coba kita bisa pilih nih tanggalnya itu kita bisa tentukan tanggal berapa gitu. Jadi walaupun setoran di bulan kemarin nggak gitu, ini juga bisa Bapak Ibu. Tinggal kita setting tanggalnya maunya tanggal berapa. Ini coba 2024 semisal 2024. Oke, jadi tahu nih kasir A itu harus bentar, 2023 deh. Oh, sorry, 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 sorry. Yang ini nih. Ini nih, sorry. Ini nih, ini. Software baru tadi, jadi 01 semisal 2024 01 01 2024. Nggak ada. Coba 2023. Nah, contoh kayak gini. Nah, jadi ini tanggal ini ya kita pilih tanggal 1 ini bulan 1 terus tahun 2023 semisal. Nah, ini kasirnya siapa? Kasirnya itu atas nama Patria. Berarti username-nya Patria. Terus ini dia itu dalam satu hari itu pembayaran hutang sebanyak ini. Terus ada penerimaan piutang segini. Jadi harus setornya gini. Kayak gitu. Nah, coba ini di tanggal 2. Tanggal 2, ini tanggal 2. Nah, ini banyak. Nah, ini banyak kan. Nah, kita tinggal pilih olehnya ini siapa? Olehnya itu kasirnya. Semisal tadi kasirnya kan ada Aang. Pilih aja Aang.
Sorry, lihat aja kasirnya Aang, terus kita query. Nah, jadi Aang, kasir Aang itu setorannya harusnya ini segini, 6.100.000 ini. Karena kenapa? Karena dapat pendapatan itu debitnya untuk ini ada penerimaan piutang, ada penjualan customer, ada pembelian, ada penjualan tunai segini 6 juta ini. Cuman Aang juga ada pengeluaran, pengeluaran bayar hutang segini, terus ada retur orang mengembalikan barang itu segini. Akhirnya harusnya setornya Aang itu segini. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini membantu Bapak Ibu ketika ini kasir itu harus store berapa sih kayak gitu. Nah di sini ini ada kayak gitu. Itu untuk ini ya untuk rekap setoran kasir kayak gitu. Nah, oke mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Mas Jojo habis Jumatan mau telepon siap-siap Pak Yogi. Kemarin itu ini ya nggak jadi ini ya teleponan sama-sama ini ya Pak. Sama-sama masih sibuk ini. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oh, Ibu ya, sambil kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Bisa bisa dimonitor lewat HP kah, Kak? Oh, itu bisa, tetap bisa ini eh ini apa itu tetap pakai Adidas itu tadi. Ini Bu Deni gitu. Jadi tetap pakai aplikasi Anides ini remote-nya gitu. Oh, lagi Jumatan di sini. Oke, itu ya sekilas Bapak Ibu. Jadi ini juga di sini kayaknya juga bentar lagi juga mau Jumatan kayak itu. Sekilas untuk apa softwarenya itu. Terus ini terakhir untuk software analisa. Jadi di sini itu ada ini, ada fitur analisa Bapak Ibu. Jadi fitur analisa ini membantu kita itu biar tahu nih mana yang menyumbang omset terbanyak, fast moving atau middle moving kayak gitu. Itu di sini di laporan, sorry sorry, di laporan jumlah laba barang. Nah, di sini, oh sorry. Nah, ini di sini kita bisa tahu dari kita pengen setting dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kayak gitu ya. Jadi ini tanggal 1 bulan 1 2023 contoh. Itu tuh 2023 terus ini 02 2023. Nah, jadi kita bisa tahu nih mana barang yang menyumbang laba terbanyak, kayak gitu. Mana nih yang menyumbang laba terbanyak, kayak gitu. Ini bisa di sini. Nah, dan kenapa Bapak Ibu di sini itu ada kode C, ada kode ini ya, kode pagar. Lah, itu sebenarnya dari sini Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya fokusnya itu ke barang yang fast moving. Jadi kita tandai barang itu. Kalau fast moving di tempat kita itu kodenya A strip. Gitu. Jadi kalau A strip ini barang fast moving. Jadi ini kita pegangin terus barangnya. Gitu, jangan sampai telat kayak gitu. Nah, itu caranya ngelihatnya dari sini. Jadi kita bisa tahu nih mana nih barang yang menyumbang laba terbanyak. Nah, gitu. Jadi kita fokus ke situ. Bisa laba, bisa ini juga penjualan juga bisa kayak gitu. Jadi tergantung kita gitu. Itu untuk fitur analisanya Bapak Ibu. Oke, sekilas itu ya. Pak bocoran harga. Oke.
untuk absensi karyawan, penggajian, adakah di sini? Kalau absensi karyawan kita belum ada ya. Cuman untuk penggajian itu sebenarnya di sini sudah ada, Pak Ibu. Ini di mana? Gaji karyawan. Jadi gaji karyawan dimasukkan ke sini bisa kayak gitu. Cuman absensinya kita belum belum connect ke sini gitu. Oke, gitu ya, Bapak Ibu. Sekilas itu, cuman sebenarnya banyak sih yang mau dijelaskan. Cuman ini waktunya ya. Emang kenapa kita buat 5 kali pertemuan ya? Emang satu hari ini nggak akan ini. Kenapa kita buat kurikulum 5 kali pertemuan? Tapi detailnya nanti kita bahas di pembinaan software kayak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu ini ya banyak yang nanya sepil harga. Wah, emang ini harga saya sampaikan di belakang Bapak Ibu biar Bapak Ibu itu tahu oh software kita itu seperti apa. Kayak gitu fasilitas didapat apa, kelebihannya apa, kayak gitu. Jadi untuk harga ini teman-teman Bapak Ibu, jadi softwarenya seperti itu, fasilitas yang didapat ini tadi ya Bapak Ibu ya. Ini jadi kurikulum pendampingan, pembinaan, penggunaan software selama 5 kali pertemuan. Ya nanti kalau ada toleransi tambahan 2 hari, ya ada manual book, ada tutorialnya, ada rekamannya, database-nya kita kopikan ya dari kita. Jadi nggak Bapak Ibu nggak harus capek-capek. Terus bagi yang Bapak Ibu yang sudah pakai software ya mau pindah ke kita gimana bisa jadi saya dikirimin data barangnya di software yang lama dipindah ke software baru itu bisa gitu Bapak Ibu ya itu terus jenis softwarenya ini subscribe jadi bayar sekali untuk selamanya Bapak Ibu. Nah, cuman terkecuali kalau ada maintenance, kalau ada error, maksudnya softwarenya rusak gitu ya. Ternyata ada perlu perbaikan, yaitu ada biaya lagi, kayak gitu. Tapi bulanannya nggak ada. Terus untuk software kita juga ini Bapak Ibu, jadi dalam satu toko kalau ada lebih dari satu komputer, ya bayarnya tetap 1 kali kayak gitu. Dan Bapak Ibu bisa free konsul via WA selama 6 bulan setelah ini ya, setelah pendampingan selesai. Cuman setelah 6 bulan gimana ya itu ya ditakutkan seperti itu ya. Kita tetap bisa bantu ketika ada errornya kayak gitu. Oke, untuk harga Bapak Ibu, harga standar ya, harga standarnya ini software kita itu adalah ini Bapak Ibu 4.500.000 ya 4.500.000. Nah, 4.500.000 ini sudah fasilitas yang saya sampaikan itu tadi. Nah, tapi khusus untuk bulan ini Bapak Ibu kita ada promo ya, ada promo lagi flash sale. Jadi ada ini ya diskon 500.000. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau pesan untuk hari ini ya kurang ini untuk flash sale-nya 1 minggu ya Bu, 1 minggu ke depan Bapak Ibu. Jadi masih ada potongan 500.000. Jadi total biayanya untuk softwarenya itu 4 juta saja. Kayak gitu. Itu flash sale-nya selama 1 minggu. Monggo nanti Bapak Ibu ketika ini ya udah dirundingkan sama keluarga seperti itu bisa nanti hubungi saya atau hubungin adminnya Pak Bayun. Kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan? Lebih dari 1 minggu. Ya ini lebih dari 1 minggu nanti kembali ke harga normal kakak. Setelah 6 bulan konsul masih free, enggak Mas? Kalau konsulnya masih free, cuman nanti ini Bu, kalau ada semisal kalau ada penanganan ya yang harus kita tanganin. Contoh ternyata ini ada kerusakan. Ini ya biasanya kerusakannya itu sering ini Bu, sering mati lampu mendadak, akhirnya database-nya itu error. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, itu ada biaya maintenance.
Cuman kalau 6 bulan konsul-konsul ringan, oh Mas nyapa ya Ki gini, itu masih kita tanganin Ibu. Oke ya, gitu ya Bapak Ibu, itu untuk informasinya. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang udah gabung ya untuk di demo hari ini. Monggo Bapak Ibu manfaatkan flash sale ini. Jadi ini ya untuk harga flash sale-nya 4 juta aja sudah untuk ini apa maksudnya untuk selamanya, beli satu untuk selamanya kayak gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin pamit ya. Eh, Monggo nanti bisa ini menghubungi admin atau menghubungi saya langsung gitu bisa untuk selanjutnya. Oke, saya ini ya, saya izin pamit buat Bapak Ibu bentar. Ini oke, itu ya Bapak Ibu, saya mau izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good, I'm good. Good. Good.